Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofal Asror dari kelompok 11. Kelompok kami akan menjelaskan tentang separasi atau pemberhentian dalam manajemen sumber daya insani. Dan saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep pemberhentian pegawai. Pengertian pemberhentian pegawai. Pengertian pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterkaitan kerja karyawan terhadap perusahaan. Atau juga bisa diartikan pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah ini sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Fungsi pemberhentian harus dapat perhatian yang serius dari manajer perusahaan. Karena setelah diatur oleh undang-undang dan memberikan risiko bagi perusahaan maupun untuk karyawan bersangkutan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin P4D atau P4P dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggang waktu, saat, dan izin pemberhentian. Alasan pemberhentian pegawai. Pemberhentian oleh perusahaan berdasarkan alasan berikut. 1. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan. Misalnya, karyawan anak-anak, WNA, atau terlibat organisasi terlarang. 2. Keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan baik secara terhormat atau dipecat. Keinginan perusahaan memberhentikan karyawan disebabkan hal-hal berikut. 1. Karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. 2. Perilaku dan disiplinnya kurang baik. 3. Melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan. 4. Tidak dapat bekerja sama dengan terjadi konflik dengan karyawan lain. Terus nomor 5, melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Sekian dari pemateri pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha, NIM 190721100006. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Baik, langsung saja kepada materi. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Ada beberapa macam atau bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Yang pertama yaitu ada pemberhentian pegawai menurut sifat pemutusan hubungannya. Menurut Siswanto Sastro Hadiwiryo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, berdasarkan sifatnya pemutusan hubungan kerja dapat dibagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama yaitu ada pemutusan hubungan kerja secara hormat. Pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan dengan pegawai karena alasan yaitu keinginan tenaga kerja yang bersangkutan dan telah mencapai batas waktu tenaga kerja. Terus yang selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja sementara. Hal ini dapat terjadi
di manakala tenaga kerja yang bersangkutan dikenakan tahanan sementara oleh yang berwenang karena diduga melakukan sesuatu tindak kejahatan. Terus yang selanjutnya yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja secara tidak hormat. Pemutusan hubungan kerja ini dikatakan pemutusan hubungan kerja tanpa kompromi. Artinya itu sebelah pihak yang memutuskan. Pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat secara terpaksa harus dilakukan oleh manajemen karena hal-hal berikut. Yang pertama, tenaga kerja yang bersangkutan melanggar kerja serta janji yang telah disepakati pada saat mengadakan ikatan kerjasama. Terus alasan yang selanjutnya yaitu bertindak dan berperilaku yang merugikan perusahaan baik dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil. Terus alasan yang selanjutnya yaitu tenaga kerja yang bersangkutan dinyatakan melakukan tindak pidana dan kemungkinan yang terus dilakukan dan telah diperingatkan beberapa kali oleh manajemen. Terus pemberhentian pegawai kan tadi ada beberapa. Terus yang selanjutnya yaitu pemberhentian pegawai menurut prosesnya, itu ada 4. Yang pertama yaitu pensiun. Pensiun merupakan pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang usianya telah lanjut dan dianggap sudah tidak produktif atau setelah usia 56 tahun, kecuali tenaga pengajar dan instruktur dapat berusia 65 tahun. Artinya di sini yaitu karena umur diberhentikan karena sudah tidak baik untuk bekerja. Terus yang kedua yaitu pemutusan kerja, pemberhentian atas permintaan sendiri pegawai tersebut, di mana pemberhentian ini dilakukan perusahaan karena permintaan pengunduran diri dari pegawai yang bersangkutan berdasarkan alasan-alasan pribadi atau alasan tertentu dan merupakan salah satu pemberhentian kerja secara terhormat di mana terjadi setelah perusahaan mempertimbangkan dan menyetujui permohonan pengunduran diri pegawai yang bersangkutan. Biasanya itu contohnya kadang pemberhentian permintaan sendiri oleh pegawai itu karena menikah ataupun kadang ada alasan pribadi. Terus yang ketiga yaitu pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan. Pemberhentian langsung oleh pihak perusahaan tersebut merupakan pemberhentian yang dilakukan langsung oleh perusahaan berdasarkan perimbangan dari perusahaan yang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu karena adanya penyederhanaan organisasi atau rasionalisasi. Terus selanjutnya yaitu karena penyelewengan disiplin, penyelewengan atau tindak pidana lainnya. Terus yang alasan terakhir yaitu karena ketidakmampuan pegawai yang bersangkutan, yaitu pemberhentian dengan hormat oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang dianggap tidak dapat menunjukkan kemampuan atau prestasi dan kandidat yang baik. Terus yang terakhir yaitu pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara yaitu pemberhentian yang dapat dilakukan perusahaan terhadap pegawainya dengan alasan tertentu. Di antaranya adalah karena alasan kesulitan-kesulitan yang dihadapi perusahaan, yaitu pemberhentian oleh pihak perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang disebabkan oleh kondisi perusahaan yang kurang menguntungkan atau menurunnya aktivitas usaha. Seperti contohnya dalam pandemi kali ini kan banyak pemberhentian pegawai dalam
lingkup organisasi yang begitu besar. Terus alasan yang kedua yaitu karena pelanggaran, penyelewengan, dan tindak pidana, yaitu pemberhentian sementara oleh pihak perusahaan terhadap pegawai yang melanggar disiplin, melakukan penyelewengan atau tindak pidana lainnya yang masih dalam batas wajar dan masih dapat diterima oleh perusahaan serta bukan merupakan tindak pidana berat. Di sini maksudnya itu melakukan penyelewengan yang masih sedikit tidak berat, masih bisa diterima oleh pemilik usaha. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi bentuk-bentuk pemberhentian pegawai. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Dwiransisko, NIM 19072110157. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan yang disampaikan oleh pemateri kedua. Tanggung jawab sosial organisasi terhadap pegawai pasca pemberhentian. Masalah pemutusan hubungan kerja juga ada hubungannya dengan ketentuan tentang adanya jaminan pendapatan (income security) bagi buruh yang kehilangan pekerjaan. Pendapat umum menghendaki supaya pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat menghendaki itu adalah tenggang waktu pernyataan pengakhiran, dasar-dasar untuk memilih buruh manakah yang akan diberhentikan atau diterima atau dihemat, atau cara-cara mendapatkan. Pertimbangan atau perundingan sebelum memutuskan boleh dilakukan. Dalam peraturan dapat dimintakan alasan-alasan untuk pemberhentian dan seringkali diadakan larangan pemberhentian dalam hal-hal lain. Kadang-kadang diisyaratkan pemberian pesangon service allowance, menunjukkan jalan bagi buruh yang diberhentikan itu untuk dapat dipekerjakan kembali dan memberi buruh itu hak untuk membantunya mendapatkan pekerjaan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isatur Rodiah, NIM 1907211000155. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip keadilan dalam hak pekerja. Prinsip keadilan dalam hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar menurut Darwin Prince. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah suatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang. Hak-hak bagi pekerja adalah sebagai berikut. A. Hak mendapat upah. Pasal 88, 89, dan 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. B. Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. C. Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. D. Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan lagi. Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. E. Hak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan moral agama. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jam Sostek. F. Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. G. Hak atas istirahat tahunan tiap-tiap kali setelah pekerja mempunyai masa kerja 12 bulan berturut-turut pada suatu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. H. Hak atas upah penuh selama istirahat tahunan. Pasal 88 sampai 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ia hak atas suatu pembayaran penggantian istirahat tahunan bila pada saat diputuskan hubungan kerja ia sudah mempunyai masa kerja sedikit-sedikitnya 6 bulan terhitung dari saat ia berhubungan kerja, diputuskan oleh majikan tanpa alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh buruh, atau
oleh buruh karena alasan-alasan mendesak yang diberikan oleh majikan. Pasal 150 sampai 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. J. Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan hubungan industri melalui mediasi, koliasi, dan penyelesaian melalui pengadilan. Menurut Konvensi ILO 1948, ada 4 macam hak tenaga kerja, yaitu hak berserikat, hak berunding kolektif, hak mogok, dan hak mendapat upah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jelaskan kesimpulan dari bab kelompok kami. Kesimpulannya ialah pengertian pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Dengan pemberhentian berarti berakhirnya keterkaitan kerja karyawan terhadap perusahaan. Alasan pemberhentian pegawai, pemberhentian oleh perusahaan berdasarkan alasan berikut. Undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, misalnya karyawan anak-anak, WNA, atau terlibat organisasi terlarang. Bentuk-bentuk pemberhentian pegawai ada 2, yaitu pemberhentian pegawai menurut sifat, pemutusan hubungannya, dan pemberhentian pegawai menurut prosesnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.